Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Indah pada Waktunya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, rahmat-Mu kepada kami. Sehingga kami ada sebagaimana ada oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Bahasa kata indah pada waktunya itu biasanya digunakan oleh pemuda-pemudi yang mau melangsungkan pernikahan. Ya, di setiap undangan itu selalu tertulis indah pada waktunya. Nah, indah pada waktunya yang saya mau bahas pada kesempatan ini adalah indah waktu menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau indah pada waktunya hanya untuk pernikahan, banyak sekali pernikahan-pernikahan yang gagal. Ya. Jadi indah pada waktunya pada saat pestanya saja. Indah, makan banyak. Ya. Tetapi tidak melingkupi keseluruhan dari pernikahan itu atau makna dari pernikahan, bahwa pernikahan itu dimaknai seumur hidup. Jadi kalau kita sudah menikah bisa menyelesaikan pernikahan ini ketika maut memisahkan kita, itulah indah pada waktunya. Nah, indah pada waktunya di sini berbicara bagaimana kita menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8 itu berbicara segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu sedih, ada waktu gembira, ada waktu lahir, ada waktu mati. Nah, itu ada waktunya. Nah, mari kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Tuhan, ya, indah pada waktunya ini di sini saya maksud adalah indah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Karena kalau waktu manusia, kita akan banyak mendapatkan kekecewaan. Kita akan banyak mendapatkan suatu kalau bahasa sekarang itu PHP, pengharapan palsu. Karena janji manusia itu sering kali tidak ditepati. Ya, jadi tetapi kalau janji Tuhan itu pasti ditepati. Ya. Mari kita belajar dari Abraham. Ya, Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kemudian Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, Abraham pada waktu dipanggil Tuhan itu dijanjikan akan menjadi suatu bangsa yang besar, bahwa keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tetapi dalam perjalanan ini, dalam penantian ini, sepertinya tidak terjadi. Karena apa?
Abraham menunggu selama 25 tahun untuk awal dari janji Tuhan. Ya. Jadi ketika Abraham menerima janji Tuhan, itu berumur 75 tahun. Dan ketika anaknya Abraham yaitu Ishak lahir, ketika Abraham berumur 100 tahun. Begitu lama ya, Abraham menanti janji Tuhan. Tetapi ketika Ishak lahir, itulah indah pada waktunya. Karena apa? Awal dari janji Tuhan akan digenapi. Nah, kemudian Zakaria dan Elisabet, mereka berdua sudah lanjut usia ketika menerima janji Tuhan, yaitu Yohanes akan lahir baginya. Ya. Mereka diperkirakan umur 60 dan 80 tahun. Dan Alkitab mencatat bahwa Elisabet ini dikatakannya mandul. Ya, mandul. Dia tidak mempunyai anak. Ya, Lukas 1 ayat 17 katakan begini. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana Zakaria dan Elisabet juga menerima janji Tuhan bahwa mereka akan mempunyai keturunan. Tetapi secara biologi tidak mungkin untuk melahirkan seorang anak karena umurnya sudah 60 sampai 80 tahun. Kalau masa sekarang, ya, masa-masa manusia sekarang ini, itu sudah dikatakan lanjut usia. Tetapi janji Tuhan indah pada waktunya. Ketika Yohanes dilahirkan dari rahim Elisabet. Nah, yang ketiga, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir selama 430 tahun. Ya, 430 tahun menunggu bebas dari perbudakan. Keluaran 12 ayat 40 katakan begini, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dari tiga hal ini, ya, kita bisa mengerti bahwa janji Tuhan itu tidak terselami. Ya, waktu Tuhan itu tidak terselami. Karena apa? Waktu Tuhan adalah indah pada waktunya. Jadi kalau dikatakan waktu Tuhan itu tidak akan lebih, juga tidak akan kurang. Bagaimana kita bisa menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berkata indah pada waktunya. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan mempunyai suatu pergumulan, mempunyai suatu keinginan yang Tuhan belum penuhi. Nah, disinilah letak bagaimana kita bisa mengatakan indah pada waktunya. Kalau menurut kita, Tuhan, saya mau minta anak saya juara 1. Nah, untuk menjadi juara 1 itu kita perlu 6 bulan atau bisa dikatakan 1 semester. Nah ini, nah, apakah kita setia atau kita sanggup menunggu 6 bulan untuk melihat apakah anak kita bisa juara 1 sehingga doa kita bisa terkabul? Atau mungkin Bapak, Ibu, saudara dalam Tuhan mempunyai pergumulan yang lain, ya, mungkin sakit ataupun mungkin menginginkan sesuatu atau mungkin mempunyai tempat tinggal yang layak atau mau memperbaiki tempat tinggal yang sudah ada. Kita berdoa, kita berharap, kita meminta kepada Tuhan. Bukan waktu kita. Kalau waktu kita, Tuhan, saya mau renovasi rumah bulan depan.
itu maunya kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah bukan waktu manusia. Nah, makanya pertanyaannya seperti ini. Berapa lama saudara menunggu jawaban Tuhan atas pergumulan saudara? Ya, berapa lama? Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, saya punya satu kesaksian di mana waktu itu kami bergumul untuk bapak saya ya, berhenti merokok. Ya, berhenti merokok. Kami bergumul itu mulai ketika kami percaya sama Tuhan. Dan selama 25 tahun kami menunggu jawaban Tuhan bahwa bapak saya berhenti merokok. Nah, seperti inilah indah pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan. Nah, sekarang apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara kasih gumulkan? Nah, itu kan. Dan berapa lama Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Tuhan menunggu? Bahkan ada yang kesaksian bahwa dia menunggu jawaban Tuhan untuk orang tuanya bisa percaya kepada Tuhan Yesus ketika sudah di ICU. Nah, jadi waktu Tuhan itu indah. Mereka bergumul supaya orang tuanya bisa bertobat. Mereka bergumul supaya orang tuanya juga diselamatkan. Tetapi jawabannya ketika sudah di ICU. Yang kedua, berapa lama saudara meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan memberikannya? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Berapa lama? Hanya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian Tuhan yang tahu berapa lama. Kalau saya tadi meminta supaya bapak saya berhenti merokok selama 25 tahun. Kemudian Abraham juga yang dijanjikan Tuhan akan memiliki keturunan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut selama 25 tahun. Kemudian Zakaria dan Elizabeth dijanjikan Tuhan untuk memiliki keturunan, ya kan? Dalam usia yang lanjut. Tetapi Tuhan penuhi. Bangsa Israel ya, diperbudak selama 430 tahun menanti pembebasan. Jadi indah pada waktunya adalah waktunya Tuhan. Bagaimana kita menunggu janji Tuhan. Bagaimana kita berdoa, bergumul kepada Tuhan. Supaya janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara kasih dalam Tuhan mengalami satu pergumulan, jangan patah arang, jangan patah hati. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah. Waktu Tuhan itu tepat, tidak akan maju dan tidak akan mundur. Nah, kalau sekarang belum ada jawaban, mungkin Bapak Ibu sedang diuji. Diuji apa? Kesabaran, kesetiaannya diuji. Ya, jadi ketika kita menantikan janji Tuhan, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah iman kita, apakah kita lolos ujian, apakah kita sabar menunggu. Ya. Karena gini Bapak Ibu dan Tuhan. Waktu Tuhan adalah sempurna. Kairos. Ya. Tuhan tidak bekerja berdasarkan jam manusia atau waktu manusia. Ya, atau biasa disebutnya kronos. Melainkan waktu Tuhan tepat. Kairos. Di mana segala sesuatu menjadi indah dan bermakna. Ya, jadi segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan, waktu Tuhan itu bukan waktu manusia. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau waktu manusia, kita meminta sesuatu itu seperti mendikte Tuhan, mengatur Tuhan. Ya,
Misalnya yang tadi saya katakan mau renovasi, bulan depan saya mau renovasi. Loh, itu kan maunya manusia, bukan maunya Tuhan. Tetapi ketika saudara katakan rencanamu indah pada waktunya. Jadi rencana Tuhan indah pada waktunya. Ketika saudara bergumul mau mengadakan renovasi atau saudara bergumul dengan sakit penyakitnya, Tuhan saya mau sembuh. Loh, Tuhan juga mau menyembuhkan, gitu. Tetapi cara dan waktu Tuhanlah yang akan menyembuhkan. Ya, bahkan saudara kasih dalam Tuhan, kesembuhan itu pun juga kadang-kadang tidak enak di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Begini, ketika saudara kasih dalam Tuhan, minta suatu kesembuhan untuk sakit penyakit, dan akhirnya Tuhan memanggil, bukan gak enak itu. Tetapi itulah waktunya Tuhan ketika saudara dipanggil dalam keadaan sakit. Supaya apa? Saudara tidak menderita berlama-lama. Jadi segala sesuatu itu indah pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Nah, kedaulatan Tuhan. Tuhan memiliki kontrol penuh atas hidup manusia. Bahkan ketika situasi terasa sulit atau tidak sesuai harapan manusia, itu tetaplah bagian dari rencana Tuhan. Yang seperti saya katakan tadi. Ya, ketika saudara bergumul dengan sakit penyakit, ya kan, saudara mengharapkan ke satu kesembuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan panggil. Ya kan? Ada juga yang sudah kritis, ya, sudah kritis, bahkan sudah dinyatakan meninggal, tetapi Tuhan tetap berikan kehidupan. Jadi indah pada waktu Tuhan, indah pada waktu. Bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah atur dalam kehidupan kita. Jadi janganlah pernah saudara patah arang atas kehidupan ini. Ya, karena banyak ya, orang-orang di luar sana bahkan mengakhiri hidupnya karena sudah tidak tahan dengan situasi, sudah stres, sudah tidak dapat jalan keluarnya. Itulah orang yang tidak lolos ujian. Ya, karena saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup ini adalah indah. Ya, indah ketika kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Indah ketika kita bisa menguatkan orang lain. Indah kita bisa menghibur orang lain. Jadi waktu Tuhan itu memang indah pada waktunya. Nah, Tuhan juga memberikan suatu janji di mana kita akan mendapatkan hidup yang kedua. Ya, hidup yang kedua adalah ketika kita dipanggil Tuhan. Itulah hidup yang kedua. Pada saat ini kita yang masih hidup menantikan janji Tuhan itu. Ya, Tuhan katakan, di sana aku menyiapkan tempat bagimu. Dan suatu saat nanti aku akan kembali. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita menanti janji Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia di dalam Firdaus. Ya, kita menanti janji Tuhan untuk dijemput. Ya, untuk dijemput. Nah, bahasa dijemput di sini adalah dijemput ketika Tuhan datang atau sebelum datang. Ya kan? Kalau Tuhan janjikan aku akan datang di atas awan-awan. Tetapi sebelum itu terjadi, kita sudah dipanggil Tuhan, itu juga Tuhan sudah menjemput kita. Jadi sekarang ini apa yang mesti kita lakukan? Yaitu kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tetap berharap akan janji Tuhan terpenuhi dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian
keterbatasan manusia. Nah, inilah yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa waktu manusia itu terbatas, hanya 2 kali 24 jam. Itu pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tetapi kita harus tidur 8 jam setiap hari. Berarti waktunya itu hanya 16 jam kita beraktivitas. Nah, hitungan manusia mungkin hari ini tanggal 1, besok tanggal 2 dan seterusnya. Kalau tiap bulan ada 30 hari. Saya mau supaya janji Tuhan itu nah ini, kita mengatur Tuhan. Misalnya di tahun 2026 ini. Ya kalau memang waktu Tuhan akan memenuhi janjinya dalam kehidupan kita atau menjawab pergumulan kita, maka tahun ini juga akan terpenuhi. Tetapi ketika tidak terpenuhi, jangan patah arang gitu loh. Ya, jangan patah arang. Kita harus tetap menjaga iman dan percaya kita bahwa manusia tidak dapat, manusia itu tidak dapat menyelami waktu Tuhan. Ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi di sini rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan manusia. Tetapi rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera dalam pengharapan. Ya, saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita tetap pada iman pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Pengharapan itu kalau kita selami, kalau kita dalami, itu indah. Bagaimana tidak indah? Ada sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Ya, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu kehidupan kita sehari-hari, kesehatan. Ya. Ketika ada pengharapan, kita itu akan hidup semangat. Kalau kita tidak ada pengharapan, ya hidup kita di jalanan. Kalau orang katakan itu ODGJ ya. Tapi kita sebagai orang percaya, ya, memiliki satu pengharapan, ya, bahwa di balik penderitaan atau masa-masa sulit akan ada pemulihan dan keindahan yang Tuhan siapkan. Jadi janganlah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Janganlah berhenti untuk beriman kepada janji Tuhan. Tetapi marilah kita tetap semangat untuk menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa katakan indah pada waktunya. Indah pada waktunya ketika Tuhan memenuhi janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada saat ini, di mana Tuhan kami tidak berhenti untuk berharap, sehingga pengharapan kami Tuhan boleh Engkau perhitungkan dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa berkata indah pada waktunya, yaitu indah pada waktu Tuhan memenuhi janji, memenuhi jawaban atas pergumulan kami, memenuhi apa yang menjadi keinginan kami atas kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.